Welcome to my channel. Ya, halo, kembali lagi di channel Bung Harpa. Teman-teman semua, apa kabar kalian? Gue berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua, dalam keadaan happy juga pastinya. Ya, tapi ternyata ada yang lagi nggak sehat. Jadi 2-3 hari ini gue membaca, melihat, mencermati pembahasan soal Sintayong yang ya seperti bola liar ya. Jadi ini agak sedikit anti klimaks atau ya jadi kontraproduktif ya. Karena tadinya kita sempat euforia dengan hasil tim nasional Indonesia di perhelatan Piala Asia. Nggak semua tapi mayoritas happy. Tapi kemudian mulai bergulir bola panas terkait dengan posisi Sintayong. Nah, mungkin gini ya, karena gue baru mengangkat soal ST ini sekarang, jadi gue akan mungkin lebih advance dan juga merangkum dari semua pembicaraan yang sudah gue baca di media massa yang konvensional maupun juga yang di podcast. Ya, jadi gue mudah-mudahan bisa memberikan informasi lebih lengkap dan juga lebih tajam dari sumber informasi A1. Nah, memang kalau kita lihat dalam berbagai hal, kursi ataupun posisi pelatih ini barometernya sering sekali keberhasilan sebuah timnas. Nah, keberhasilan sebuah timnas ini memang beda-beda teman-teman ya. Karena seperti Piala Asia ada 24 tim, ya kan? Tidak mungkin semuanya juara. Pasti satu juara, 23 nggak juara. Dan bahkan 16 diantaranya akan gugur di fase grup gitu ya. Tapi memang tiap tim juga punya target yang proporsional. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menjadi pemicu dari tarik ulur soal kontrak Sintayong. Nah, kemudian Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan kalau mau diperpanjang harus sukses di Piala Asia, lolos 16 besar, dan juga di Piala Asia U23 nanti bulan April lolos ke babak berikutnya atau 8 besar. Nah, ini juga menjadi polemik teman-teman, karena ada yang mengatakan sebenarnya bukan dan tapi atau. Jadi sukses di Piala Asia Senior atau di Piala Asia U23. Nah, kalau atau ini berarti salah satu. Kalau dan dua-duanya. Ini dulu ya. Tapi dari yang gue pernah telusuri, Ektor itu dulu mengatakan atau salah satu. Tapi sekarang dan. Nah, mungkin ya, ini mungkin inilah yang akhirnya memicu adu pantun di antara dua sosok ya, antara ST dan Erick Thohir. Ya, sehingga akhirnya kemudian entah bagaimana Sintayong mengatakan saya punya tawaran dari negara lain lah begitu ya. Nah, kemudian dibalas lagi pantunnya sama Erick Thohir. Ya, kita profesional, saya ini orang profesional dari dulu. Kalau memang ada tawaran dari klub lain, kita mau apa? Silahkan silahkan menerima pinangan itu. Nah, sebelum kita bicara soal polemik ini, gue mau ngasih tahu bahwa di regulasi FIFA itu memang diperbolehkan pemain itu atau pelatih berbicara dengan klub lain kalau sekurang dari 6 bulan tidak ada kepastian dari klub utamanya dia saat dia bernaung gitu. Jadi kontrak STI kan sampai Juni. Berarti sekarang udah kurang dari 6 bulan, bahkan 5 bulan ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. Jadi dia sebenarnya sudah bebas secara regulasi, dia tidak ada masalah ya. Itu dulu. Tapi yang gue sayangkan sebenarnya bukan soal itu. Kalau kita bicara letter law atau bicara regulasi, dia boleh-boleh aja. Erick Thohir pun boleh-boleh aja memperpanjang dia atau melepas dia, nggak ada masalah, itu profesional, gue setuju. Yang gue sayangkan adalah tidak terjadi obrolan yang duduk satu meja dengan mereka. Memang Sintayong dari informasi yang gue terima itu dia baru balik hari ini tanggal 1 karena dia mau nonton kemarin Korea lawan Arab Saudi. Nah, jadi memang mungkin belum. Nah, oleh karena itu gue berharap gue nggak tahu dia naik pesawat jam berapa, tapi satu hari itu penerbangan ada yang subuh. Jadi tadi kalau dia pulang tadi jam 2.45, jam 2 pagi lah, maka dia harusnya udah sampai sekarang. Kalau dia berangkat yang jam 8 pagi, 8.35, dia pun udah sampai sekarang harusnya. Kecuali kalau dia berangkat yang sore dari Qatar. Jadi mungkin nanti besok pagi baru sampai di Jakarta. Intinya, gue berharap secepat mungkin polemik ini diselesaikan duduk satu meja. Kenapa? Karena gue percaya seberat apapun
persoalan kalau kita duduk satu meja berbicara itu akan lebih soft, akan lebih positif ya, karena kita bisa melihat langsung perasaan dari orang lawan bicara yang kita hadapi. Gue sedikit kalau berbicara, mungkin kalian nonton film Kingdom of Heaven. Di situ antara Baldwin dan juga Sultan Salahuddin, walaupun mereka sedang perang, bayangan perang, bunuh-bunuhan ya, tapi mereka masih bisa ngobrol secara dewasa dan menghargai satu sama lain. Ini luar biasa teman-teman. Jadi diplomasi, komunikasi itu penting. Jadi gue berharap apapun masalahnya, sekembalinya STI ke tanah air, seyogyanya Erick Thohir langsung berbicara lah berdua ini. Nggak usah tunggu-tungguan, nggak usah seperti politisi-politisi yang gengsi-gengsian. Langsung aja ngomong, ini profesional kok. Kan Pak Erick Thohir juga profesional, Sintayong juga profesional. Dua-duanya harus sama-sama berbicara untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, apapun itu. Ya, mau ST atau out itu quote by quote itu ada keputusannya ada di federasi dan juga Sintayong. Ya, walaupun sebagai fans kita juga berhak untuk bersuara ya. Nah, kemarin di pertandingan slalom Australia, ini sedikit gue cerita ya. Memang sempat ada satu wartawan yang bertanya seperti ini. Ini gue quote benar-benar huruf per huruf, tidak gue rubah. Gue lupa wartawan dari mana. Dia bilang, apakah Anda menerima pesan atau apakah ada pesan dari Erick Thohir setelah pertandingan? Kemudian ditranslasikan oleh penerjemahnya yang juga pelatih fisiknya timnas. Tidak lihat, sesimpel itu. Nah, jadi memang dari sini sebenarnya kalau kita sedikit flashback, memang sudah ada sepertinya tarik ulur lah di antara kedua sosok ini. Nah, ini yang gue bilang tadi, mudah-mudahan nanti diselesaikan secepat mungkin. Oke, karena gue basicnya adalah seorang jurnalis teman-teman ya, beruntung gue menjalani profesi itu. Jadi gue sebenarnya bukan YouTuber. Jadi gue mencoba untuk menyajikan ke kalian itu bukan dari asumsi-asumsi. Mungkin boleh juga asumsi atau analisa itu nggak ada masalah. Nyomot dari informasi ataupun dari statement di tempat lain juga nggak apa-apa, itu namanya courtesy, boleh juga. Cuman gue memilih untuk langsung mencari sumber informasi dari A1. Nah, ada dua gue yang mau gue ceritakan sebelum gue tutup podcast ini. Pertama, gue sempat komunikasi dengan seorang football writer dari Korea Selatan yang selama gue di Qatar, memang gue selalu ngelihat dia ada setiap timnas main gitu. Ya, gue langsung berpikir, ya pasti dia kemungkinan orang Korea Selatan karena ada faktor Sintayong. Nah, jadi gue komunikasi dengan dia melalui IG. Nanti mungkin akan gue share sedikit ininya ya, komunikasinya. Namanya siapa ya? Jamie siapa gitu ya. Nah, kebetulan dia wawancara gue juga soal Sintayong. Jadi kita tukar informasi. Jadi kita akan lihat apa yang akan dikatakan atau dari perspektif dia seperti apa Sintayong dan seperti apa kemungkinan dia nanti di beberapa bulan ke depan nasibnya, apakah stay atau enggak. Dan kedua adalah waktu gue pulang dari Qatar, jadi gue balik itu tanggal 30 ya, tanggal 30 dari Qatar sore, pesawat jam 18.35, itu gue ketemu dengan 3 pemain tim nasional Indonesia yang pulang. Karena kan timnas baliknya beda-beda. Ada yang Sandy Walsh balik duluan ke Belgia membela klubnya, Michelen. Kemudian juga ada yang balik ke Indonesia lebih dulu, Yakob Sayuri itu kalau nggak salah tanggal 30 pagi. Yakob dan Ricky kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada yang belum punya klub ya, kembali ke asalnya. Kemudian Ivar Jenner dan Hapner ke Belanda dan seterusnya. Nah, gue ketemu 3 pemain Indonesia ini. Gue ngobrol dengan dua orang, tapi satu yang paling speak up. Gue hanya bisa bilang dia pokoknya bukan pemain tengah dan depan. Dia pemain di area belakang, inisialnya ada A-nya. Ya, demi kode etik gue tidak bisa membocorkan. Kalau kalian ngikutin IG gue, kalian tahu siapa yang gue maksud sebenarnya. Jadi ketika ketemu dia langsung nyapa gue dan dia tahu gue karena dia baca statement gue yang dikutip dari Harimau Malaya soal ST out atau enggak ya. Oke, jadi gue punya sikap, tapi gue nggak mau berdebat di sini soal in and out ya. Oke. Nah, tapi kita balik lagi nih ke soal wartawan Korea tadi. Nah, jadi dia mengatakan satu yang kita sudah tahu, dia memang STI tidak akan mau menerima tawaran negara dari ASEAN. Kita semua udah tahu itu. Oke. Yang kedua gue tanya, terus dia bilang it is almost impossible dia akan kembali ke Korea Selatan. Ya kita nggak tahu ya faktornya apa, mungkin ada cerita atau apa. Yang ketiga dia bilang probably China. Dia bilang, nah
Karena kita juga pernah, mungkin kalian pernah dengar podcastnya Sintayong di Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu, mungkin 1-2 tahun lalu lah. Dia mengatakan memang sebelum ke Indonesia dia dapat tawaran dari China, entah klub atau negara, gue nggak tahu, dan gajinya itu lebih gede. Masuk akal, China punya duit dan juga mereka sedang membangun sepak bolanya. Nah jadi ada kemungkinan itu, dan gue rasa dengan profesionalitas Sintayong selama ini yang ditunjukkan, dengan peringkat FIFA kita yang semakin baik, kemudian juga permainan kita semakin membaik, usia pemain yang relatif lebih muda, artinya dia punya kapasitas. Ini pendapat gue ya, kalian boleh berbeda silakan. Jadi orang profesional, kalau kalian punya kemampuan, itu nggak akan takut untuk dipecat, karena pasti ada orang lain yang menginginkan jasa kita. Itu jadi terlepas dari Sintayong menggertak atau enggak, ada klub lain atau enggak, gue rasa itu sangat memungkinkan, dan dia menjaga etika juga, walaupun dia bebas ya menerima tawaran dari Malaysia sekalipun itu hak dia, tapi dia ternyata masih tidak hanya rigid berbicara soal aturan bahwa dia boleh kemana aja, tapi dia tetap jaga itu, tetap ada perasaan seperti Jurgen Klopp. Mungkin dia bilang bahkan kalau saya nggak makan sekalipun saya nggak akan mau terima dari klub dari Premier League ya. Jadi itu, jadi ke Korea Selatan kecil, ke Asia ke ASEAN dia bilang udah nggak mungkin, jadi mungkin ke China atau mungkin negara-negara seperti Tajikistan, negara-negara ya katakanlah layar kedua lah ya, bisa jadi dia akan ke sana. Karena mungkin kalian juga sudah baca di media-media yang memprediksi atau memprediksi kira-kira ke negara mana kandidat-kandidat yang bisa meng-hire Sintayong. Oh, sama Hong Kong juga salah satu kandidat yang katanya mungkin untuk merekrut jasa STE. Oke, nah itu sumber dari wartawan Korea. Yang kedua adalah soal pemain. Kita berbicara STE harus in, STE harus out. Kita ya, termasuk gua, termasuk federasi, kok kita nggak nanya pemain, teman-teman ya? Mereka ini yang paling berhak loh untuk mengatakan saya suka atau saya nyaman dengan pelatih ini, atau saya nggak nyaman dengan pelatih ini. Ibaratnya seorang murid, sebenarnya kan harusnya ya, kalau dia bisa ditanya atau berhak dia menjawab, saya suka dengan guru ini, saya nggak suka karena ngajarnya nggak jelas atau apa. Nah orang ini, pemain ini yang gue bilang gue ketemu di bandara, dia langsung mengatakan, iya mas, bener mas, itu saya kalau diganti lagi kita bingung lagi mas, ini udah enak. Kira-kira seperti itu dia ngomong ya. Jadi sekali lagi ini produk jurnalisme, bukan katanya-katanya, dia ngomong langsung ke gua. Ya kita sudah nyaman, pemain juga sudah kompak, nanti kalau ganti lagi pola latihan dan sebagainya, nanti itu butuh waktu lagi mas. Ini kata pemain teman-teman ya, yang merasakan langsung bagaimana mereka ditempa selama Piala Asia, selama TC juga di Turki, melawan tim sparring dengan tim-tim seperti Libya dan juga Iran. Dan bahkan dia cerita teman-teman, ketika menghadapi Iran yang tidak disiarkan, itu mereka main ditekan habis-habisan, lebih keras dari Australia bahkan, tapi mereka bisa keluar. Artinya dia mau mengatakan bahwa STI ini banyak memberikan perubahan, banyak memberikan tambahan value buat para pemain dalam pemahaman pertandingan. Ini kata pemain teman-teman ya, bukan kata gua. Jadi kalau kalian merasa wah itu nggak benar, kalian silahkan protes ke pemain tersebut ya. Nah jadi sekali lagi gua bukan tidak boleh, bukan kalian tidak boleh berpendapat. Wah boleh banget dan harus. Hanya yang perlu kita pikirkan adalah kasih kesempatan buat pemain berbicara, dengarkan mereka. Walaupun tentu pemain tidak akan mau berbicara secara langsung, biasanya mereka kan selalu diplomatis ya, saya siapa aja saya siap, bahkan disuruh bermain dalam posisi saya pasti mengatakan itu. Tapi ini adalah info A1 sekaligus, info A1 langsung, dan mengatakan pemain-pemain itu rata-rata dia mewakili pemain yang lain ya, dia mengatakan mereka sangat senang dengan apa yang dilakukan STE. Nah jadi sekali lagi sebelum gue tutup, gue ingin mengatakan gue berharap ya persoalan ini segera selesaikan, karena kita sebentar lagi sudah bersiap untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam 2 kali back to back, dan juga Piala Asia U23. Nah ini juga tantangan buat STY ya, karena kalau sampai tidak ada kejelasan, ya nggak ada masalah, mau in mau out pokoknya ada kejelasan. Karena kalau dia pun oke, selesai sampai di sini, ya dia juga udah fokus. Oke, gue akan selesaikan pekerjaan ini, dan memang dia mengatakan akan menyelesaikan komitmennya sampai bulan Juni. Tapi paling enggak dia ada kepastian, agennya mungkin berbicara dengan klub lain kalau memang dia dikatakan sudah selesai nasibnya. Sebaliknya, kalau dia diteruskan pun, ya dia juga pasti akan sudah langsung menyiapkan program jangka panjang buat tim nasional kita. Kalau memang dia diteruskan ya, jadi secara profesional bebas untuk mencari klub atau negara lain, tapi juga tentunya harus ada kejelasan secepat mungkin yang dikomunikasikan antara pihak-pihak yang berkompeten, antara
federasi dan juga pelatih timnas. Oke, mungkin itu dulu pemaparan dari gue. Terima kasih kalau udah menyimak video gue kali ini. Semoga ada solusi dan untuk kalian salam sehat.